Warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat rekan-rekan yang ada di sini. Perkenalkan saya Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, akan memoderatori jalannya konferensi pers yang ini. Rekan-rekan media yang hadir di konferensi pers yang ini, terima kasih atas kehadirannya. Semoga rekan-rekan sehat selalu. Sementara saya akan mute semua rekan-rekan. Tapi nanti jika ada pertanyaan, tanggapan, atau kemudian hal lainnya, silakan ajukan, bisa raise hand. Saya akan unmute rekan-rekan. Di sini bersama kita sudah hadir rekan-rekan beberapa narasumber. Yang pertama ada Mbak Irma Hidayana dari Lapor COVID. Halo Mbak Irma. Sehat Mbak Irma? Ya, ada juga di sini Mas Domingus Christian dari LBH Masyarakat. Halo Mas Domingus. Halo, pagi Halo, Bang Isnur, sehat ya Mbak Mas Irma, Domingus ya? sehat-sehat. Alhamdulillah. Ada juga nanti akan masuk Mbak Aswin dari LBHI. Kemudian juga di sini nanti ada Mas Mirza sedang diupayakan datang. Di sini ada wakilnya Mbak Tufa dari Lokataru. Dan juga nanti kita akan cek beberapa kawan-kawan yang sedang akan hadir kembali, mungkin menambahkan dari rekan-rekan lapor COVID atau YLBHI atau yang lainnya. Nah, seperti kita tahu, pada awalnya Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes 19 2021 di mana Permenkes itu mengatur tentang vaksin berbayar untuk individu. Dan sangat-sangat ramai, sangat banyak kecaman dari masyarakat, termasuk kemudian juga rencana dari koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan gugatan gitu ya Mbak Irma ya. Nah, pertanyaannya kemarin Pak Presiden itu sudah menyatakan untuk membatalkan rencana vaksin berbayar. Nah, bagaimana respon koalisi, bagaimana respon masyarakat sipil, dan juga bagaimana kabar rencana akan melakukan somasi dan juga gugatan kepada Permenkes ini? Nah, nanti kita akan minta secara berturut-turut pertama Mbak Irma, kemudian Mas Domingus, dan kemudian Mbak Asvin, serta nanti ada juga Mas Mirza atau Mbak Tufa dari Lokataru. Dan juga penting bagi saya bertanya kepada Mbak Irma, selain masalah vaksin berbayar ini, ada masalah lain nggak Mbak Irma yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat pada lapor COVID, dan apa saja poin-poin besarannya? Di samping juga mungkin Mbak Asvin, nanti Mas Domingus bisa memberikan catatan beberapa highlight ya masalah-masalah hukum ya. Banyak pertanyaan dari masyarakat misalnya kepada YLBHI, ini bagaimana mengenai misalnya kok di lapangan ada banyak kekerasan kepada misalnya pedagang gitu ya, mereka ditutup paksa, bahkan ada yang bahkan pemukulan di beberapa wilayah. Nah, itu beberapa yang mungkin bisa ditanggapi oleh baik Mbak Irma, Mas Domingus, atau Mbak Asfinawati dan Mas Mirza. Silakan Mbak Irma, mungkin bisa disampaikan beberapa tanggapan dari Lapor COVID dan dari koalisi masyarakat sipil. Baik, terima kasih Mas Isnur. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah datang meskipun undangannya agak mendadak, baru dikirim tadi pagi ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya tidak menyiapkan presentasi, tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat Indonesia sebenarnya mengapresiasi respon dari pemerintah yang membatalkan vaksin berbayar, vaksin gotong royong individu berbayar. Namanya vaksin gotong royong individu berbayar ya. Gotong royong tapi individu. Aneh juga sih namanya. Dibatalkan. Kami sangat mengapresiasi, tetapi ini saja tidak cukup tentu saja. Sebelum PMK 19 2021 dicabut oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Gunadi Sadikin yang menandatangani PMK tersebut, saya kira kita masih harus waspada dan kita harus tetap mendesakkan dicabutnya PMK 19 2021 agar PMK ini di kemudian hari tidak disalahgunakan dan kemudian digunakan kembali sebagai basis hukum untuk menyelenggarakan vaksinasi berbayar. Kita tahu bahwa sejarah menunjukkan footprint dari pemangku kebijakan itu selalu menunjukkan kadang-kadang apa yang disampaikan itu tidak selalu sama dengan apa yang dilakukan, tidak selalu sama dengan kebijakan real yang diambil di lapangan. Karena itu
pagi ini kami ingin mengingatkan kepada Presiden dan jajarannya untuk mendesak dan untuk mengingatkan sesegera mungkin agar Menteri Kesehatan sesegera mungkin mencabut PMK 19 2021 dan menggantinya dengan PMK yang baru yang menghilangkan sama sekali unsur vaksinasi berbayar. Saya kira itu. Selain itu, saya ingin menambahkan juga kenapa kok kami ingin menyampaikan bahwa vaksin berbayar itu tidak etis, karena yang pertama saat ini di tengah keterbatasan vaksin, meskipun pemerintah sudah menyampaikan bahwa sudah men-secure, udah memiliki alokasi vaksin sebesar 480 juta dosis kalau tidak salah yang disampaikan oleh Pak Luhut. Tetapi kita perlu tahu bagaimana distribusinya. Seperti yang kita ketahui, vaksinasi itu masih sulit dijangkau. Jadi masih banyak orang yang pengen divaksin tetapi belum bisa divaksin. Mungkin kalau teman-teman ada di kota besar seperti di Jakarta, seolah-olah teman-teman memang sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak tentang pembukaan sentra vaksinasi, yang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi Jakarta misalnya, atau juga Dinas Kesehatan di beberapa tingkat provinsi lainnya gitu. Namun yang terjadi di luar Jakarta itu hal tidak demikian. Bahkan di pinggiran Jakarta pun ketika orang akan mengakses mendaftar untuk vaksin di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, itu masih kesulitan. Kesulitannya itu bukan hanya karena kesulitan mendaftar, tetapi juga kuota, dibatasi oleh kuota. Kuotanya kebanyakan habis. Satu itu. Jadi kemarin ketika PT Kimia Farma itu sepakat untuk membuka bukan toko apoteknya sebagai tempat vaksinasi berbayar. Saya pikir ini merupakan ini menyerobot gitu, menyerobot antrian ibaratnya. Kenapa? Apabila mereka memang berniat murni untuk membantu dan mendorong percepatan herd immunity, kata pemerintah ya, semestinya PT Kimia Farma atau apotek-apotek lain itu bisa membuka diri gotong royong sesuai dengan namanya, gotong royong untuk membantu mengadakan vaksinasi gratis. Karena kan yang gratis yang diberikan fasilitas oleh pemerintah ini vaksinnya, dosis vaksinnya, tetapi penyuntiknya, tenaganya, nakesnya, kemudian mereka semua yang bekerja secara administratif untuk menyukseskan vaksinasi itu ditanggung oleh penyelenggara vaksinasi masing-masing. Jadikan itu sebagai kontribusi perusahaan-perusahaan yang selama ini getol ingin melakukan vaksinasi berbayar. Kalau mereka memang benar-benar mau berkontribusi, seharusnya mereka bisa membuka tokonya, membuka apoteknya, mendedikasikan karyawannya, tentu saja dengan memberikan insentif sebagai bentuk kontribusi mereka dalam membantu pemerintah mempercepat cakupan vaksinasi. Di banyak negara, vaksinasi itu juga dilakukan di apotek-apotek. Vaksinasi dilakukan di klinik-klinik dan gratis. Ketika hampir semua penduduk sudah divaksinasi, maka bolehlah mereka yang ingin menjual vaksin itu, dan ketika vaksin sudah surplus, stok vaksin itu sudah berlebih, maka bolehlah vaksinasi COVID baru dibuka untuk layanan berbayar. Saya kira dari saya itu dulu, Mas Isnur. Tapi satu hal lagi, saya juga ingin mengapresiasi akhirnya pemerintah minta maaf juga ya. Tetapi sekali lagi terima kasih banyak atas permintaan maaf untuk menyelenggarakan ketidakoptimalan PPKM darurat. Tetapi kita ingin melihat juga bahwa permintaan maaf itu dibarengi dengan aksi nyata, langkah yang luar biasa dalam menyelesaikan atau dalam menekan atau mengendalikan angka penularan di tingkat komunitas. Salah satu hal yang harusnya sederhana, tetapi sekarang menjadi tidak sederhana, yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan secara signifikan atau menurunkan laju penularan di tingkat komunitas secara signifikan adalah dengan mengendalikan atau menekan laju mobilitas warga. Gerak masyarakat itu harus dibatasi.
Yang kedua, dengan gerak masyarakat yang dibatasi, setidaknya 2 minggu atau 2 kali 2 minggu, maka akan lebih memudahkan petugas tracing dan akan lebih memberi langkah testing itu akan lebih semakin efektif lagi. Sehingga jika hal ini dilakukan, niscaya jumlah pasien-pasien yang sakitnya parah, yang harus dirawat di rumah sakit juga akan berkurang. Tentu saja pada saat yang sama, intervensi vaksinasi juga harus dilakukan secara serempak tanpa mengurangi hak atas atau tanpa mengurangi akses terhadap vaksinasi. Harus dipastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama, yang setara dalam mengakses vaksinasi. Saya kira itu Mas Isnur, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Irma. Saya nambah sedikit Mbak Irma pertanyaan sebelum lanjut ke Mas Domingus. Laporan-laporan ke lapor COVID tambahannya apalagi Mbak Irma yang cukup banyak gitu. Misalnya kemarin lapor COVID pernah merilis data kematian isoman. Itu sekarang bagaimana posisinya? Sudah sejauh berapa banyak yang laporan yang masuk terkait meninggal dengan terkait isoman? Kemudian juga apakah ada laporan-laporan lain misalnya terkait pelaksanaan PPKM di lapangan yang misalnya malah menjadi cenderung represif gitu-gitu. Sorry. Ya, saya ingin mengupdate dulu soal data mereka yang meninggal di rumah saat melakukan isolasi mandiri. Teman-teman tim data di Lapor COVID menemukan sejak Juni sampai hari ini terdapat setidaknya 675 warga yang melakukan isoman dan meninggal dunia. Nah, beberapa di antaranya ini juga sudah mengalami penolakan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Nah, kemudian saya juga ingin menambahkan bahwa bulan ini saja tenaga kesehatan di Indonesia yang meninggal itu kita belum genap 1 bulan ya, tetapi bulan ini sudah ada setidaknya 206 tenaga kesehatan yang meninggal. Selama masa pandemi di tanah air sekitar 1,5 tahun ya, sudah ada 1.371 tenaga kesehatan yang meninggal. Kami masih menerima banyak ya, beberapa laporan yang menyatakan bahwa masih sulit untuk mendapatkan akses untuk daftar vaksin itu masih susah di beberapa daerah. Itu laporan-laporan tersebut masih kami dapatkan juga. Kami juga sebentar, saya ingin membuka beberapa data. Oh, oke. Kayaknya itu semua Mas Isnur. Tapi ini yang masuk di lapor COVID ya, teman-teman. Tentu saja kita juga melihat beberapa kali pemberitaan media ya, betapa represifnya aparat dalam menegakkan atau dalam menertibkan warga untuk selama PPKM darurat. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Domingus atau teman-teman dari LBH yang lainnya, bisa juga dari Mbak Aswin atau Mas Isnur bahkan, bahwa sebenarnya kita memiliki masalah yang luar biasa serius ya, karena kita sesama masyarakat itu dibenturkan. PPKM darurat ini mau dilanjutkan atau tidak gitu. Ketika dilanjutkan, maka narasi-narasi di luar yang berkembang, masyarakat berpikir bahwa enak aja PPKM darurat dilakukan. Terus kami gimana? Makan apa? Kami di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara kita di koalisi itu menuntut pemerintah untuk melakukan pengetatan. Mobilitas warga itu harus dilakukan, diperketat seketat-ketat mungkin dalam rangka untuk menekan kasus. Seolah-olah ini adalah dua hal yang berbeda. Seolah-olah permohonan kami ketika mendesak pemerintah untuk menerapkan pengetatan mobilitas warga, pengetatan wilayah, pembatasan wilayah, ini seolah-olah bertentangan dengan keinginan bertentangan dengan teman-teman
masyarakat lain yang menganggap bahwa pengetatan ini akan menghalangi mereka, mereka jadi nggak bisa kerja, nggak bisa makan dan lain sebagainya. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa mohon kami tidak dibenturkan. Sesama masyarakat sipil mohon tidak dibenturkan. Pemerintah sudah memiliki dasar hukum Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang menjamin bahwa pengetatan wilayah, pembatasan wilayah, karantina wilayah itu ketika dilakukan, maka di satu sisi pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi, apa yang seharusnya selama ini dilakukan dengan wilayah-wilayah dibatasi, wilayah-wilayah dikasih sekat, disekat dan lain sebagainya, saya asumsikan itu sebenarnya mengimplementasikan sebagian dari pelaksanaan Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah. Itunya diimplementasi, masyarakat direpresi ketika melanggar. Tetapi pemerintah tidak memberikan bantuan kebutuhan dasar. Bantuan sosial belum cair, dan bantuan sosial ini mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh teman-teman LBH apakah bantuan sosial ini bisa kita kategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Kita masih ingat bahwa beberapa waktu lalu tarif listrik awal-awal pandemi pada saat masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya mengalami PSBB, itu tarif listrik justru malah dinaikkan. Ini kan luar biasa menyiksa warga sendiri. Jadi seharusnya memang ketika terjadi sekat-sekat ini, pemerintah memberikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat sehingga masyarakat itu diam di rumah, tidak bepergian kemana-mana, dan itu mengurangi resiko penularan yang terjadi di komunitas. Dan sekaligus memberikan rasa nyaman, rasa aman terhadap kebutuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Jadi mungkin itu yang perlu saya highlight pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Irma atas penjelasan dan juga sharing laporan dan data-datanya. Kemudian saya minta Mas Domingus Christian dari LBH Masyarakat. Kemarin kami dengar ada pengumuman bahwa LBH Masyarakat, YLBHI, Lapor Covid dan kawan-kawan sudah membuka ya undangan masyarakat untuk siap-siap menggugat Permenkes ini. Nah, dengan adanya pengumuman dari presiden ini kira-kira gimana Mas Domingus langkahnya? Apakah tetap akan menggugat atau ditarik undur atau bagaimana? Silakan Mas Domingus. Ya, makasih Mas Isnur. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir. Ya, paling saya nggak panjang Mas Isnur dan teman-teman, menyambung dari Mbak Irma soal lagi-lagi kita perlu mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui penanggung jawab PPKM daruratnya, soal permintaan maaf dan juga soal vaksin gratis tentunya. Nah, tapi dari koalisi dan teman-teman koalisi tetap berpendirian bahwa apa yang disampaikan di level atas tentu perlu dikawal, perlu tetap dikritisi. Apakah kemudian instruksi, perintah ataupun statement di atas dilaksanakan dengan baik, diterjemahkan dengan baik di level bawah. Karena saya rasa publik sudah menilai bahwa bagaimana kemudian dari elit dan juga di bawah lapangan kemudian terjadi ketidaksinkronan, terjadi semacam ketidakcocokan soal bagaimana harus mengatasi dan kemudian ada masalah soal sosialisasi di sana. Nah, seperti Mas Nur tanya, bagaimana sikap kemudian koalisi? Saya rasa koalisi tetap akan melanjutkan untuk menggugat Permenkes tersebut dan tentu kami juga telah membuka pintu untuk partisipasi luas masyarakat yang mau ayo sama-sama bersama dengan koalisi kita sama-sama menunjukkan memanfaatkan hak kita untuk kita sama-sama berpartisipasi dalam kemudian kita melakukan kebijakan yang tentunya menuntut pemerintah untuk proaktif dan serius dalam kemudian mengatasi pandemi ini. Nah, sedikit Bang Isnur, kalau tadi pertanyaan soal bagaimana vaksin berbayar, tentunya cukup aneh ya kalau dari pandangan koalisi dan karena pandemi belum berakhir dan kemudian apa urgensi kemudian kenapa ada vaksin yang berbayar gitu yang dilakukan oleh pemerintah di saat banyak masyarakat belum divaksin, banyak masyarakat masih sulit mendaftar seperti Mbak Irma sudah sampaikan dan apalagi kita itu belum lagi soal masyarakat rentan, kelompok-kelompok marginal di Indonesia yang tentu saja soal ketika mau mendaftar juga terkendala tidak mempunyai kartu identitas dan sebagainya, tentu akan menjadi potensi pelanggaran HAM tersendiri yang perlu diperhatikan oleh pemerintah tentunya.
sehingga kemudian pemerintah menetapkan berbayar itu menjadi hal yang kemudian tidak akan membawa dampak signifikan juga terhadap alasan herd immunity dan sebagainya. Nah, tentu ada catatan juga, Mas Isnur dan Mbak Irma dan teman-teman yang lain sudah singgung soal adanya tindakan kekerasan, adanya tindakan sangat represif yang dilakukan oleh aparat negara dalam kemudian yang dalam rangka menegakkan PPKM darurat itu sendiri. Nah, tentunya data mungkin teman-teman YLBHI akan mampu menyampaikan dengan sangat baik dan diberikan kepada teman-teman wartawan hari ini. Tapi yang mau disampaikan begini, menurut kami dan koalisi, tentunya apa yang terjadi di lapangan itu merupakan bentuk dari rangkaian peristiwa yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa tidak bisa terpisahkan? Karena di saat sosialisasi masyarakat terhadap vaksin, kita ambil contoh. Kalau pakai data terakhir yang dikutip dari Antara, bahwa 30% masyarakat di DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Barat saja, Banten, itu masih enggan divaksin. Dan menurut saya, daripada pemerintah woro-woro untuk bikin vaksin berbayar, mendingan pemerintah memusatkan tenaganya untuk mensosialisasikan disosialisasikan, diedukasi masyarakatnya dengan pendekatan kesehatan bahwa vaksin itu merupakan langkah yang A, B, C, D, dan seterusnya, sehingga masyarakat percaya, sehingga masyarakat mau atau kemudian kemauan masyarakat untuk divaksin menjadi lebih baik gitu, dan itu kemudian akan membantu pemerintah sendiri dalam mendorong herd immunity tentunya. Nah, lalu kemudian kekerasan aparat ini juga wujud dari sosialisasi yang menurut kami tidak disampaikan dengan baik ke publik, sehingga masyarakat bingung, sebingung mana esensial mana kritikal. Kenapa kemudian bingung? Karena kita lihat bahwa di awal-awal PPKM penyekatan di mana-mana, antrian panjang sekali, macet berkilo-kilometer, dan masyarakat kemudian masih ada yang pekerja dari kantornya masing-masing bawa surat tugas dari instansi, kemudian suruh putar balik. Nah, saya rasa dari contoh singkat seperti itu saja, masyarakat masih membingungkan, dan masyarakat masih, Mbak Irma bilang, kita dibenturkan juga dengan masyarakat tentunya. Dan akibatnya ternyata penumpukan juga di sana, tidak ada distancing, dan saya rasa jadi kebingungan sendiri buat masyarakat kemudian apakah soal PPKM darurat ini apakah kemudian langkah yang tepat atau tidak. Dan kemudian di banyak catatan dan banyak berita media yang kemudian viral di akhir-akhir ini, saya rasa itu menunjukkan bahwa ternyata mental aparat penegak hukum kita masih keras. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah masih pendekatannya adalah pendekatan yang represif, punitif, dan kemudian juga akibatnya terjadi belakangan ini. Dan saya rasa itu perlu menjadi catatan penting, perlu ada evaluasi yang penting dari pemerintah dan pemangku kepentingan soal bagaimana kemudian pihak-pihak aparat keamanan yang melakukan pendekatan yang secara keras tersebut ini harus tentunya ada punishment, ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menindak orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat gitu. Di saat masyarakat sedang pusing untuk bagaimana bertahan hidup, bagaimana teman-teman di lapangan masyarakat publik tentunya ingin selamat dari pandemi, tapi mencoba juga selamat ekonominya. Tapi kalau kemudian tindakan pemerintahnya kemudian tidak mengayomi, tidak dilakukan dengan soft dan sebagainya, tentunya akan menjadi kontraproduktif sendiri dengan apa yang selama ini digaungkan pemerintah melalui komunikasi publiknya yang akan soft dan segala macamnya. Gitu mungkin Mas Isnur catatannya. Terima kasih Mas Domingus. Saya pengen tanya dong Mas Domingus, bagaimana rencana koalisi untuk memantau apakah perintah presiden ini diikuti oleh anak buahnya, oleh menteri? Karena kan kita masih ingat Desember 2020 akhir juga Pak Jokowi bilang vaksin gratis, tapi kemudian kita tahu Menteri Perekonomian dan Menteri BUMN tanpa senggotan Menkes membahas vaksin berbayar. Dan Menkesnya kemudian buat juga Permenkes tentang vaksin berbayar. Ini kan berarti ada 3 menteri yang tanda kutip ya tidak mengikuti instruksi Pak Jokowi gitu. Nah, bagaimana mengawal misalnya Permenkesnya apakah perlu dicabut, dikembalikan ke Permenkes yang lama, atau apalagi yang perlu dilakukan oleh masyarakat sipil dan juga pemerintah untuk mengawal jangan sampai kejadian seperti ini berulang lagi. Ya, saya rasa penting juga mungkin mengutip Mbak Irma yang bilang kita harus mencabut Permenkes yang sudah berlaku supaya tidak kemudian dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh di lapangan, tidak disalahartikan, kemudian digunakan juga kemudian untuk membuat sebuah kebijakan ataupun ngambil tindakan kemudian merugikan masyarakat. Dan tentunya masyarakat
Dan tentunya koalisi dan juga partisipasi masyarakat akan terus mengawal dan kita akan terus mendorong agar Permenkes yang berlaku sekarang dicabut, dan harapan kami dibuatkan sebuah peraturan, mungkin Permenkes ataupun ada peraturan lain yang kemudian mengakomodir hal-hal yang sudah disampaikan oleh Kak Irma di awal, Mas Isnur. Terima kasih Mas Domingus. Saya lanjut ke, terima kasih Mas Domingus atas keterangannya. Saya lanjut ke Mbak Aswin. Halo Mbak Aswin, sudah bisa on? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Aswin. Selain tadi Mbak Irma dan juga Mas Domingus, saya pengen tanya, kalau misalnya ini Permenkes nggak dicabut, nggak dibatalkan Mbak Aswin, itu apa yang harus dilakukan? Apakah tetap akan menggugat gitu, atau seperti apa sih memastikan Permenkes ini diubah? Itu yang pertama. Yang kedua, apa evaluasi Mbak Aswin terhadap PPKM ini gitu? Kemarin saya baca beberapa statement, misalnya PPKM ini nggak ada dasar hukumnya gitu, nggak kuat karena dia levelnya instruksi Mendagri. Dan juga beberapa catatan pertanyaan, ini boleh nggak sih di lapangan Pol PP, polisi asal bubarin warung, lapak-lapak gitu, itu yang benar bagaimana sih untuk mengurangi mobilitas gitu dalam konteks hak asasi manusia, atau mungkin juga ada tambahan lain dari pandangan Mbak Asvin dan YLBHI terkait penanganan pandemi secara makro atau secara keseluruhan. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Isnur, terima kasih kawan-kawan semua. Yang pertama soal PMK ini ya. Jadi kalau tidak dicabut, maka ada kemungkinan dia akan diberlakukan lagi di masa mendatang. Masa mendatang itu bisa setengah bulan lagi gitu ya. Jadi seakan-akan sekarang diberhentikan, tapi selama dasar hukumnya masih ada, dia mungkin dilakukan lagi minggu depan, 2 minggu lagi, yang ketika kita sudah lengah gitu. Karena itu tadi ajakan dari kawan Domingus LBHM untuk tetap bersiap-siap untuk menggugat itu penting sampai kita melihat betul-betul tadi permintaan Mbak Irma bahwa PMK ini dicabut ya. Dan jangan lupa sebetulnya ini kan revisi. Sebelumnya juga sudah ada kan vaksin semacam ini. Jangan sampai dicabut yang baru kembali ke vaksin yang model bayar yang sebelumnya gitu. Jadi sama aja. Artinya seluruh ketentuan itu memang harus dicabut untuk memastikan masyarakat ini bukan cuma untuk mengurangi tekanan, untuk merespon tekanan masyarakat, nanti diberlakukan lagi. Yang kedua, tentang status PPKM. Jadi ini menarik sekali tadi yang diungkap oleh Mas Isnur ya. Jadi kalau ada ancaman pidana itu pasti pakai Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selalu dikatakan nanti akan dipidana karena ada pasalnya gitu ya. Dan pasalnya memang ada. Meskipun akurasi penerapannya bisa kita pertanyakan. Tapi bukan itu persoalannya. Kalau sanksi kenapa menggunakan Undang-Undang kekarantinaan kesehatan? Tapi ketika penerapan kekarantinaan kenapa pakai yang bukan undang-undang? Di dalam Undang-Undang 6 2018 itu yang ada pasal pidananya itu hanya dikenal karantina rumah, karantina perbatasan, karantina wilayah, PSBB, dan karantina rumah sakit. Tidak ada itu PPKM darurat dan apa-apa lagi sebelumnya itu ya. Saya hampir nggak ingat gitu ya, dan nggak mau ingat karena itu nggak sesuai dengan undang-undang. Jadi ketika pembatasan dia menggunakan yang lain dan jelas itu maksudnya untuk mengakali hukum agar kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang 6 2018 tidak dipenuhi oleh pemerintah dan tidak diberikan kepada masyarakat. Misalnya saja terkait dengan kebutuhan pangan, bahkan tidak hanya manusia tapi juga hewan. Dan persoalannya itu lebih serius, tapi nanti saya akan ungkap di akhir. Pertanyaan Mas Isnur yang ketiga tadi soal darurat ini ya. Jadi meskipun dalam kondisi darurat, hak asasi manusia mengatakan begini, dia tidak boleh, dia harus dilakukan kalau diperlukan. Jadi mentang-mentang misalnya lagi bencana begini, nggak boleh tiba-tiba ada orang ditangkap polisi dipukul, kan itu nggak diperlukan dan itu melanggar hukum. Kecuali kalau orangnya melawan dan bantahannya pun juga harus proporsional. Kalau orangnya pakai tangan ya jangan ditembak gitu kan. Kecuali kalau yang melawannya juga dengan senjata api. Nah karena itu sebetulnya yang sedang kita lihat sekarang adalah yang di banyak negara lain juga serupa, yaitu pandemi dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan represif yang sebelumnya sudah terjadi dan sekarang lebih parah karena mobilitas warga dibatasi, artinya protes-protes juga menjadi terbatas. Saya perlu mengingatkan lagi bahwa pada 2020
Presiden Jokowi itu sebetulnya sudah memberikan sinyal ya, bukan memberikan sinyal, bahkan maksudnya untuk represif itu sudah tampak ketika di sebuah rapat terbatas yang terbuka untuk publik, Pak Jokowi mengatakan kedaruratan ini, pembatasan sosial berskala besar ini perlu didampingi dengan darurat sipil, gitu ya. Nah, darurat sipil ini kan sangat-sangat mengerikan gitu ya, karena hak kita akan privasi bisa langsung hilang, rumah kita bisa didobrak, surat kita bisa dibaca tanpa perlu aturan pengadilan, ya persis karena lagi darurat sipil. Dan itu sekitar bulan Maret ya, kalau saya tidak salah ingat, saya sedang mencari ini pernyataannya Maret atau April 2020, dan kemudian diulang lagi sekarang oleh Kemenko PMK itu ya, oleh Menko PMK yang mengatakan sekarang sedang darurat militer. Darurat militer itu lebih parah lagi daripada darurat sipil. Dan kemudian Pak Menko Polhukam ikut-ikutan juga mengatakan maksudnya darurat militer itu adalah karena pelibatan tentara. Pelibatan tentara sudah ada di Undang-Undang 34 2004. Perbantuan untuk apa ada darurat militer. Jadi saya kok melihatnya ini ya, ini antara bisa kita lihat yang paling rendah adalah ketidaktahuan tentang undang-undang di level pemerintah sendiri, tetapi lebih jauh dari itu menurut saya yang tidak normatif, sebetulnya memang ada imajinasi di kepalanya bahwa dalam keadaan daruratnya pasti represif, yaitu sipil atau militer. Dan ini cara berpikir kuno sekali karena itu berdasarkan peraturan tahun 59, tahun 60 gitu ya, bahkan lebih jadul lagi. Sebetulnya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tahun 2018 itu kan mau menunjukkan perubahan paradigma. Kalau ada kedaruratan itu bukan harus selalu terkait baris berbaris perang itu gitu. Bukan hanya terkait dengan ancaman yang sifatnya fisik, tetapi di era modern ancaman itu adalah karena virus, karena masalah kesehatan, dan karena itu pendekatannya juga berbeda. Yang menjadi pimpinan di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan adalah Menteri Kesehatan. Nah, jadi kan jadi kami sebenarnya menyesalkan ya, ketika Undang-Undang 2018 sudah sedemikian maju, itu undang-undang yang sangat progresif, karena juga mengikuti International Health Regulation tahun 2005 ya, kok tiba-tiba pejabat-pejabat publik mengembalikan kedaruratan dalam kacamata kuno, yaitu kedaruratan keamanan atau bahkan pertahanan negara. Nah, dari sana saya mau masuk ke bagian yang terakhir. Kenapa kedaruratan kesehatan masyarakat ini harus didekati dengan persoalan kesehatan dan tidak akan berhasil dengan pendekatan keamanan dan pertahanan selain argumen dari argumen hak asasi manusia terkait kebebasan pastinya. Yang pertama, hak atas kesehatan di dalam PBB, di dalam hak asasi manusia, di dalam komentar umum, penjelasan umum tentang pencapaian tertinggi atas kesehatan di dalam Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya yang sudah menjadi undang-undang di Indonesia dengan Undang-Undang 12 2005, itu dikatakan begini, kesehatan itu terkait juga dengan makanan, rumah, dan akses informasi. Bayangkan kalau orang yang sedang isoman kemudian makanannya nggak bergizi gitu ya, cuma nasi dengan kecap, ya dia pasti pemulihannya lebih lambat. Kemudian juga terkait dengan fasilitas. Jadi apa yang disebut hak atas kesehatan itu terkait dengan fasilitas, barang, layanan, dan kondisi. Dan kondisi sendiri itu memiliki prinsip-prinsip, yaitu ketersediaan, availability. Tadi Mbak Irma sudah menyebutkan, dan salah satu LBHI di Palangkaraya juga mengungkapkan bahwa vaksin di sana sangat sulit, begitu datang langsung habis. Nah, jadi ini kemudian accessibility. Sebetulnya ketika vaksin ada, itu yang didahulukan siapa? Apakah pejabat publik yang beralasan seperti misalnya presiden gitu ya? Karena kalau presiden wafat kan gawat gitu, ada kekosongan kepala pemerintahan. Atau misalnya Tenaker, atau orang yang nggak penting gitu, hanya karena dia ada di suatu kementerian, padahal dia duduk di belakang meja, dia kemudian dapat vaksin.
Dan kita harus ingat juga bahwa banyak negara, terakhir ini ada Moderna ya, datang sumbangan-sumbangan vaksin, kita juga perlu tanya kepada pemerintah, karena itu lebih bagus kualitasnya, dan dia bisa untuk orang-orang yang komorbid, itu sebetulnya jatuhnya ke siapa? Apakah ke orang-orang di sekitar pemerintahan yang dekat dengan kekuasaan, atau dia dibagikan untuk yang membutuhkan? Nah, accessibility itu syaratnya adalah non-diskriminasi. Tadi saya sudah jelaskan, non-diskriminasi salah satunya adalah jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian akses fisik, akses ekonomi itu terjangkau. Dalam hal ini jelas sekali ketika tadi Mbak Irma sudah menyebutkan dengan luar biasa, ketika ada rebutan vaksin, kemudian diberikan kepada yang bayar, itu sih sama aja sebetulnya jalur tol untuk orang yang kaya untuk dapat vaksin dulu, atau orang yang mampu dapat vaksin dulu, yang nggak mampu nanti tunggu pembagian gitu. Itu seleksi alam berdasarkan ekonomi, dan itu sudah ditinggalkan lama sekali, itu masa perbudakan itu. Kemudian yang lain adalah prinsip yang ketiga adalah acceptability, penerimaan. Jadi kalau ada yang masih tidak mau menerima vaksin, dia harus diberikan pemahaman, tetapi juga kalau ada alternatif, dia diberikan alternatif yang lebih cocok kepada orangnya, dan juga kualitas. Nah, sekarang pertanyaannya sebetulnya vaksin yang dipilih ini kita akan lebih jauh lagi mengevaluasinya. Apakah vaksin yang dipilih oleh pemerintah Indonesia sejak awal itu adalah yang paling berkualitas? Kalau tidak, kenapa? Apakah karena ada cashback gitu misalnya, ada persoalan KKN, atau karena murni memang kedaruratan yang tersedia itu? Nah, ini penting sekali karena Indonesia sebetulnya terikat dengan kewajiban hak asasi manusia untuk menjaga kesehatan. Itu Mas Isnur dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aswin atas penjelasan yang cukup detailnya. Saya minta berikutnya Mas Mirza dari Lokataru. Lokataru juga beberapa kali mengeluarkan rilis dan juga catatan terkait situasi pandemi saat ini, dan juga hubungannya dengan kemudian beberapa vaksin ya. Silakan Mas Mirza, kami undang untuk berbicara. Oke, terima kasih Mas Isnur dan teman-teman, selamat siang ya. Tadi mungkin saya nggak banyak menambahkan sih, tadi udah dengan sangat baik juga disampaikan oleh Mbak Irma, sampai Mbak Aswin juga tadi menyampaikan juga dengan sangat baik soal, mungkin kira-kira hari ini ya, soal urgensi kita untuk segera mungkin mencabut si Permenkes itu yang kemudian mengizinkan pemerintah untuk melakukan pilihan opsi vaksin berbayar. Karena memang benar sepakat dengan kawan-kawan yang lain bahwa memang ya pemerintah hari ini kan punya agak sedikit siluman juga, dalam artian dia bisa satu saat bilang A, B, C, D, gitu, kemudian dia bilang kemudian di saat yang kemudian masyarakat sudah agak kurang memperhatikan dan lain sebagainya, dia bikin lagi salah satu kebijakan lain, mungkin udah dibalut dengan bahasa berbeda, dengan jargon berbeda, dengan judul yang berbeda, tajuk berbeda, sampai cara delivery atau cara komunikasi publik buat marketing yang berbeda pula. Ya pada akhirnya sih kita harus mungkin ini kita akan sangat sulit untuk melihat hal-hal yang ke depan gitu, karena memang kondisi memang sangat-sangat genting, udah sampai 50.000 lebih sekarang kasus per hari. Itu pun dengan catatan jumlah tes kita kan masih belum ideal, bisa dibilang begitu. Dan juga kalau misalnya kita bahas lagi soal permintaan maaf, mungkin ya itu adalah salah satu, mungkin bisa dibilang gestur yang langka selama penanganan pandemi ini, dan dia bisa juga dimaknai sebagai satu hal positif. Walaupun saya sendiri merasa bahwa kalau misalnya dia minta maaf, pemerintah minta maaf soal pandemi, itu harusnya dilakukan Maret tahun lalu itu, karena gagal melindungi warga dari pandemi selama bulan Februari 2020. Karena itu tadi itu kan pejabat-pejabat suka bercanda, ya soal corona sudah liar lah, harus makan nasi kucing dan sebagainya. Jadi dari awal indikasi pengabaian hak atas kesehatan warga yang tadi dibilang Mas juga udah terang-menerang gitu. Jadi kita ya bagaimanapun kemudian yang terjadi berikutnya adalah sekedar perpanjangan aja ya dari indikasi yang sudah kelihatan dari awal itu. Jadi emang karena
penanganan pandemi di Indonesia kan sebenarnya bisa dibilang dua hal sekaligus ya. Dia satu sisi ada inkompetensi gitu, memang tidak kompeten capable mengelola penanganan pandemi pemerintahnya gitu. Satu sisi lain juga ada oportunismenya juga. Ada beberapa jelas elit pemerintahan, elit politik memanfaatkan kondisi pandemi untuk keuntungan segelintir pihak gitu. Salah satunya misalnya dari mulai peraturan perundang-undangan yang kontroversial diloloskan pada saat pandemi, saat masyarakat sipil sedang kewalahan untuk ya, menyelamatkan dirinya sendiri sebenarnya untuk bertahan hidup dan lain sebagainya, omnibus law dan lain sebagainya, bansos dikorupsi, sampai terakhir ini ya vaksin berbayar ini yang ternyata memang kemudian dikabarkan memang diusulkan oleh Menko Perekonomian itu ya. Jadi dari awal penanganan pandemi sudah salah kaprah, tempatkan di bawah Menko Perekonomian. Saat ada keadaan darurat yang ditugaskan kemudian adalah Menko Marves, investasi dan lain sebagainya. Jadi yang sekarang hadir adalah, menurut saya adalah kebingungan elit ya, tetap keras kepala mempertahankan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Jadi yang muncul adalah hal-hal yang malah makin runyam kita. Di satu sisi, oke, mungkin sedikit lebih lega ada vaksin berbayar dibatalkan, dicabut, walaupun si Permenkesnya masih eksis gitu ya, dan itu tetap harus segera mungkin dihilangkan Permenkesnya. Kemudian juga ada tiba-tiba ada frase darurat militer, terus ada juga ya seperti itu, jadi ada fase darurat. Nah, jadi warga selalu dibikin dalam keadaan serba tidak menentu, sehingga akhirnya ya urusan survival hari ini bisa jadi udah tidak ada sangkut pautnya lagi sama negara dalam banyak hal, dalam banyak realita hidup orang hari ini. Tadi udah dibilang bahwa Mbak Irma tadi juga kawan-kawan lapor COVID punya datanya bahwa yang isoman dan kemudian meninggal sudah berada di angka 657 saya kalau nggak salah. Ini kan fakta bahwa ya orang pada isoman salah satunya adalah antara lain karena ya vaskesnya udah mungkin bahasanya kemarin istilahnya functional collapse ya, masih ya mungkin ada masih fungsi cuma secara de facto udah collapse dan lain sebagainya. Dan juga akhirnya dia terpaksa isolasi mandiri tanpa ada supervisi negara dan lain sebagainya. Walaupun kemarin mungkin sudah ada usulan buat program telemedicine dan lain sebagainya, cuma itu masih harus kita tagih itunya operasinya. Dari sisi vaksin di kelompok rentan lansia masih jauh di bawah target, harusnya udah 50%, sekarang mungkin dosis pertama itu baru kalau saya nggak salah 23%-an, dosis kedua baru 14% lansia. Belum beres itu, tiba-tiba kemudian dimunculkan opsi vaksin berbayar. Yang jelas, kawan-kawan tadi sudah sangat clear bilang bahwa ya ini bukan sama sekali bukan gagasan yang masuk akal, ini gagasan yang ngawur sama sekali, karena di saat kebutuhan masyarakat yang begitu besarnya terhadap ya salah satu akses dia terhadap untuk menyelamatkan dirinya adalah salah satu caranya adalah dengan vaksin. Saat itu diblok dengan dan dibatasi dengan salah satunya dikasih price tag, dikasih harga gitu. Jadi secara nggak langsung bahwa itu tadi ada kesenjangan akses jelas. Ada masyarakat yang tidak mungkin bisa mendapatkan vaksin karena untuk PCR pun mereka nggak terbayang buat itu. Jadi jangankan vaksin berbayar, sebenarnya testing berbayar pun sebenarnya bisa kita pertanyakan gitu. Kalau misalnya memang kita benar-benar mengakui secara kolektif bahwa ya corona ini adalah ancaman bagi kita semua, bagi seluruh orang. Menteri-menteri bisa keluar negeri, bisa ke Amerika, mungkin vaksinnya Pfizer dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang ada di rumah, isoman, meninggal sendirian tanpa akses terhadap oksigen dan lain sebagainya. Ini realita yang ada hari ini bahwa ya memang kesenjangannya seperti itu. Dan ini saya rasa sih pada akhirnya ditambah lagi dengan tambahan-tambahan lain seperti laku represif aparat pada saat penegakan tertiban, fakta bahwa pemerintah sampai sekarang masih enggan menunaikan tanggung jawabnya yang diamanatkan di UU Karantina Kesehatan. Ini pada akhirnya kemudian akan ada letupan kemarahan yang luar biasa menurut saya. Jadi itu dua hal yang harus kita ini, dari sisi ada dua pekerjaan rumahnya adalah
kita harus tetap mengawal soal vaksin ini, memastikan bahwa dia tetap bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali dimanapun dia, terutama untuk mereka yang rentan dan tidak punya sumber daya gitu. Dari sisi juga harus antisipasi bahwa inkompetensi pemerintah dan tabiatnya untuk selalu represif, tabiatnya untuk selalu denial dan menolak untuk mengakui bahwa dia adalah pangkal masalah dari semua ini, pada akhirnya akan menimbulkan gesekan-gesekan juga di masyarakat. Ini akan harus diantisipasi juga bahwa belum selesai pandemi, walaupun kemudian tiba-tiba diklaim Presiden September Jawa Bali itu ada ini ya, herd immunity ya, nggak tahu juga mungkin itu siapa yang bisikin tiba-tiba September itu ada herd immunity 70% orang udah divaksin, berarti dia menargetkan kira-kira sehari aja ada 5 juta vaksinasi per hari gitu ya. Ya ini harus kita pilah-pilah lagi. Jadi menurut saya sih sekarang kalau misalnya statement dari pemerintah khususnya ya, harus 3-4 kali harus kita cek gitu. Karena memang itu tadi ada vested interest dari awal, dia punya track record yang sangat jelas soal pengabaian hak kesehatan, dan yang terakhir ya itu tadi laku represif itu yang memang sudah mendarah daging mungkin inherent di pemerintahan kali ini. Saya rasa sih itu aja. Ya mau nggak mau kemudian kita harus memastikan bahwa Permenkesnya, jika kita memang ingin bisa lebih bernapas lega ya soal faktor berbayar ini, ya Permenkesnya harus sesegera mungkin dicabut biar dia kemudian nggak didaur ulang lagi seperti kebiasaan yang terdahulu. Saya rasa itu sih Mas Isnur. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat siang. Terima kasih Mas Mirza dari Lokataru Foundation. Kami undang juga di sini ada Mas Agung Prakoso dari IGJ, juga anggota koalisi, untuk menambahkan beberapa data dan juga pertemuan koalisi. Samping juga Mas Agung juga bisa menjawab sekaligus ada pertanyaan nih dari Mbak Putri. Belakangan ini ada propaganda di media sosial dan WhatsApp berisi ajakan untuk tidak mengunggah atau menyebarkan berita mengenai COVID. Bagaimana koalisi melihat propaganda tersebut? Silakan Mas Agung. Nanti yang pertanyaan kedua dari Mbak Putri kita mintakan juga Mbak Irma untuk menjawab ya. Silakan Mas Agung. Ya, terima kasih Mas Isnur atas kesempatannya. Sebenarnya untuk pertanyaan pertama mungkin juga Mbak Irma yang lebih berkompeten untuk menjawab ya. Kalau dari IGJ sendiri kita ingin menekankan lagi kepada pemerintah sebenarnya bahwa kita melihat bahwa vaksin ini terkesan banyak gitu kan, bahwa pemerintah terus melakukan pengadaan vaksin terus datang ke Indonesia dan segala macamnya. Namun sebenarnya harus ditekankan sekali lagi bahwa sebenarnya vaksin ini masih sangat-sangat terbatas gitu. Karena sejak awal pandemi itu obat-obatan, APD, ventilator, bahkan vaksin, test kit juga itu juga dilindungi oleh ketentuan perlindungan kekayaan intelektual, yang artinya ini masih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Jadi artinya pemerintah ini masih bergantung sekali dengan stok dari luar ini, baik itu secara bilateral maupun juga melalui donasi gitu kan. Nah, di tengah keterbatasan ini, pemerintah sebaiknya harus lebih bijak ya dalam melakukan kebijakan vaksinasi. Terutama vaksinasi ini harus berprinsip berkeadilan, karena vaksin sudah harusnya bisa menjadi barang publik dan itu artinya bebas dari biaya dan segala macamnya. Jadi kalau kemudian pemerintah menerapkan vaksinasi berbayar, ini sangat melanggar prinsip berkeadilan dan ini akan semakin mempersulit Indonesia untuk keluar dari pandemi, karena seperti yang disampaikan oleh Tedros Adhanom, no one is safe until everyone is gitu kan. Nah, kami nyoroti juga bahwa sepakat dengan kawan-kawan yang lain ya, bahwa landasan hukum vaksinasi ini saja bisa berubah-ubah gitu dari 84 tahun 2020 bahwa vaksin tidak berbayar dan gratis, berubah menjadi berubah jadi nomor 10 tahun 2021 yang ada arti yang menunjukkan istilah gotong royong, kemudian berubah lagi ke 19 2021. Artinya memang pernyataan saja tidak cukup untuk menjamin bahwa program ini akan dihentikan gitu. Nah, kami menyoroti bahwa vaksin gotong royong sampai hari ini mungkin akan terus datang gitu ya kan. Karena memang secara nggak langsung Pak Erick Thohir sudah bahwa pemerintah sudah menyampaikan ada komitmen vaksin
gotong royong itu sebesar 15 juta, terutama seperti Sinovac gitu ya. Udah ada 15 juta yang dikomitmenkan gitu. Nah, artinya apa? Artinya pihak-pihak yang tadinya mengintervensi pemerintah dari mengenai ketentuan vaksinasi untuk menambahkan vaksin gotong royong, pihak-pihak yang mengintervensi ini dalam artian ini adalah pengusaha yang kemarin melakukan intervensi, tidak boleh lepas tanggung jawab gitu kan. Karena ini vaksinnya sudah akan terus datang gitu. Nah, apalagi dengan lepas tanggung jawabnya menyerahkan kepada mekanisme individu berbayar. Ini akan semakin jauh dari prinsip gotong royong seperti namanya gitu kan. Maka sebaiknya ini sudah vaksinnya akan datang dan kemudian vaksin ini akan harus bisa diserap gitu. Nah, penyerapan vaksin itu harus segera dilakukan, terlebih di tengah krisis yang sekarang terjadi gitu kan. Dan kami melihat bahwa ada ketimpangan antara daerah di Jawa dan juga di daerah-daerah yang lebih terpelosok gitu kan. Ada ketimpangan vaksin di sana, ada yang sudah 60%, ada yang sangat sedikit gitu. Artinya apa? Artinya vaksin ini masih diperlukan. Nah, pemerintah sebaiknya segera untuk menyerap vaksin yang sudah ada tersedia sekarang, karena itu tidak ada pilihan lain. Pilihan yang ada sekarang itu harus segera diserap. Nah, walaupun meskipun daerah di Jawa memang sekarang lagi kasusnya lebih tinggi, itu tidak boleh mengabaikan daerah yang saat ini juga harus keluar dari krisis pandemi gitu. Karena percuma jika kemudian dilakukan di satu tempat, maka kemudian akan terjadi peningkatan kasus di tempat lain, maka pandemi akan semakin berlangsung gitu kan. Nah, kembali lagi kami kemudian menekankan ya bahwa ada upaya untuk membuka akses vaksin melalui TRIPS waiver, proposal TRIPS waiver di Organisasi Perdagangan Dunia, dan ini adalah upaya untuk kemudian memberikan hak kepada negara untuk kemudian mengabaikan aturan kekayaan intelektual yang selama ini menjadi hambatan dalam produksi vaksin dan juga obat-obatan terkait dengan pandemi. Jadi pemerintah kami sudah apresiasi bahwa mendukung proposal ini, tapi jelas bahwa komitmen pemerintah itu adalah menanggalkan kepentingan bisnis dan mengutamakan kepentingan masyarakat di dalam proposal ini gitu kan. Nah, tetapi kemudian muncul vaksinasi berbayar ini. Artinya apa? Artinya ini tidak konsisten lagi pemerintah tidak konsisten. Kami mengatakan bahwa ketimbang pemerintah itu berpolemik di dalam vaksinasi berbayar, lebih baik pemerintah segera menyiapkan industri kesehatan nasional untuk segera memenuhi kebutuhan terkait pandemi. Sekarang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu ya, yang untuk jangka pendek ada obat-obatan, kemudian juga ventilator dan oksigen gitu, dan terutama juga test kit. Nah, itu semua masih sulit untuk diproduksi di Indonesia karena kemudian lagi-lagi terbentur aturan kekayaan intelektual. Jadi ada opsi-opsi pemerintah untuk kemudian mungkin melakukan government use, paten untuk pelaksanaan pemerintah dan segala macamnya, tapi itu tidak dilakukan. Nah, pemerintah harus memfokuskan diri agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini gitu secara kolektif, secara ini adalah barang publik dan harus dilakukan tanpa membebankan kepada masyarakat. Nah, mungkin itu saja Mas Isnur dari IGJ. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung atas penjelasannya dan tambahan datanya juga. Mbak Irma, ini ada permintaan tanggapan, ada yang ngirim juga link terkait vaksin Sinovac yang juga bisa untuk komorbid, dan juga pertanyaan dari Mbak Putri Tempo. Selain Mbak Irma juga nanti mungkin setelah itu ada yang mau menambahkan juga. Silakan Mbak Irma. Mbak Irmanya ada nih? Apa menghilang? Ya, nggak bisa unmute sendiri. Oh iya benar. Silakan Mbak. Makasih ya Mbak Ade. Tapi gini ya, dokumen WHO tentang interim report ya soal penggunaan vaksin Sinovac. Sebenarnya ini kurang lebih sama sih ya dengan uji klinis yang pertama, yang kedua, terus kemudian yang waktu itu sudah hasilnya sudah terlihat bahwa memang vaksin ini itu ada inklusif kriteria dan eksklusif kriteria. Jadi kalau menguji kliniskan itu diuji kliniskan ke siapa sih sebenarnya. Jadi itu memang
sampai usia 59 tahun. Mereka yang dengan komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, itu tidak masuk ke dalam uji klinis. Jadi memang perlu dilakukan studi lanjutan untuk menguji efektivitas dan keamanan si vaksin ini. Kurang lebih dokumen yang disampaikan tuh itu ya. Tapi yang perlu diketahui lagi ini dokumen dari WHO ya. Pemerintah Republik Indonesia atau gini, negara-negara itu memiliki otoritas juga untuk melakukan uji klinis. Jadi keputusan untuk menerbitkan sebuah vaksin itu bisa digunakan sebagai digunakan dalam situasi darurat ya, emergency use, itu otoritasnya ada di masing-masing negara melalui BPOM masing-masing gitu. Dan BPOM kita sudah melakukan bersama Bio Farma dan tim uji klinis dari Unpad sudah melakukan uji klinis ya. Hasilnya ya kebijakan-kebijakan yang sekarang ini kita dilakukan gitu, termasuk vaksinasi ke usia 12 tahun ke atas dengan menggunakan Sinovac gitu ya. Saya nggak bisa memberikan keterangan lebih jauh karena saya bukan orang yang berkompeten untuk memberikan keterangan tentang uji klinis, manfaat, efikasi dan keamanan si vaksin ini ketika diberikan kepada kelompok umur. Meskipun sebenarnya itu dokumen umumnya ya, itu bisa dibaca juga oleh banyak orang. Yang berikutnya pertanyaan dari Mbak Putri ya Mas ya, propaganda di media sosial berisi ajakan untuk tidak mengunggah atau menyebarkan berita mengenai COVID-19. Saya kira situasi kita kan sedang bahaya sekali ya di DKI Jakarta, Jabodetabek dan beberapa banyak titik di Jawa dan Bali itu kan situasinya penularan luar biasa tinggi. Nggak usah diomongin, kita bisa melihat dari 2 data gitu ya. Dengan testing yang kisarannya sudah bagus, sudah naik di atas 100.000, tetapi positivity rate itu masih 40% terus. Udah berapa minggu nih? Udah sejak pertengahan Juni kalau nggak salah ya, 40% terus sampai sekarang kurang lebih rata-ratanya. Nah ini menunjukkan bahwa tingkat penularannya tuh tinggi dan testingnya tuh kalau dilihat ya sebagian besar masih dilakukan di Jakarta. Kemudian kita perlu lihat juga sih di Jawa, Bali itu testingnya jumlahnya berapa karena kami belum pernah mendapatkan informasi berapa jumlah tes yang dilakukan di setiap kabupaten kota ya, datanya itu belum dibuka. Kami mendorong Kementerian Kesehatan terus-menerus selama 1,5 tahun ini, kami terus-menerus mendorong supaya Kemenkes membuka data jumlah tes yang dilakukan di setiap kabupaten, kota, dan provinsi supaya jejaring masyarakat sipil, terutama mereka yang ada di bidang epidemiologi, biostatistician itu bisa membantu untuk berkontribusi menghitungkan formula bagaimana cara pengendalian yang paling efektif di masing-masing wilayah gitu, termasuk melalui prediksi-prediksi atau forecasting atau modeling yang bisa digunakan hanya ketika data itu lengkap, bukan hanya data tes ya, data yang sakit, data yang sudah dites sakit, meninggal, kemudian berapa yang sembuh dan lain sebagainya. Itu nah situasi ini, data-data ini sayang sekali itu masih belum terbuka, sehingga timbul banyak masalah ya. Kewaspadaan masyarakat itu justru menurun atau masyarakat justru tidak waspada ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi, ketika mereka tidak tahu bahaya atau risiko yang ada di sekitar mereka gitu. Nah, apabila ada ajakan yang tidak boleh mengunggah berita apapun tentang COVID, terutama berita-berita yang serem gitu ya, soal kematian, angkanya bertambah, cari rumah sakit susah dan lain sebagainya, itu tentu saja justru menutupi masyarakat dari informasi yang sebenarnya sehingga membuat mereka tidak waspada, membuat mereka tidak siap menghadapi dampak dari si penularan ini. Akibatnya lagi bukan cuma tidak waspada dan tidak siap, tetapi juga bisa mengendorkan prokes mereka.
karena nggak waspada, mereka menganggap ini baik-baik aja, jadi mereka ya santai-santai aja. Ngapain pakai masker double, ngapain di rumah aja, misalnya seperti itu. Nah, sehingga impact-nya adalah lagi-lagi ya jangan kaget kalau masyarakat melulu yang disalahkan bahwa masyarakat sih nggak taat prokes, nggak taat 5M, masih aja jalan-jalan, masih aja kemana-mana dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi ini jangan sampai masyarakat dibenturkan gitu. Ketidaktahuan masyarakat itu harus diatasi dengan memberikan literasi pandemi yang mumpuni gitu, yang tepat, gitu. Bukan malah justru kemudian ketika masyarakat itu merespon berita yang baik-baik aja dengan tidak melakukan tindakan preventif dan protektif terhadap dirinya maupun keluarganya dan secara kolektif, kemudian langsung disalahkan. Masyarakatnya masih pergi-pergi, melanggar penyekatan-penyekatan, ini menyusahkan petugas dan lain sebagainya. Jadi problemnya sudah bertumpuk-tumpuk ini, sangat kompleks dan saya kira sangat penting sekali ketika memang sosialisasi atau ketika literasi pandemi dari otoritas tidak dipastikan disosialisasikan dengan baik, tidak dipastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik, yang mau nggak mau upaya-upaya warga bantu warga itu sangat luar biasa perannya. Tetapi lagi-lagi kita harus mengembalikan bahwa yang bertanggung jawab untuk memastikan kita paham, kita tahu, kita waspada, dan kita menaati prokes itu adalah pemerintah. Dan bukan hanya itu, gitu ya, pemerintah juga harus tetap terus meningkatkan 3T, selain juga melakukan 5M buat dirinya. Jadi teladan ketika pejabat publik masih jalan-jalan dan lain sebagainya, ini harusnya tidak seharusnya terjadi. Meskipun itu tidak masuk dalam indikator menetapkan apa ya istilahnya, menetapkan public health surveillance ya, surveillance kesehatan masyarakat dalam rangka mengendalikan laju penularan di tingkat komunitas. Tetapi saya kira suri toladan ini cukup berpengaruh ya, secara sosial dan secara kultural ini pengaruhnya sangat luar biasa. Ketika ada salah satu pejabat publik yang justru melakukan kegiatan jalan-jalan misalnya atau pergi ke luar negeri dan lain sebagainya, ini secara tidak langsung mempengaruhi rasa mempengaruhi publik gitu. Apakah menyakiti ya ketidakadilan, masyarakat kok disuruh diam aja di rumah, nggak boleh kemana-mana, sementara kok pejabat publiknya justru boleh. Nah, kecuali pejabat publik itu pergi keluar-luar dalam rangka dinas ya, misalnya mengunjungi rumah sakit, kemudian dan lain sebagainya, itu yang benar-benar urgent, yang ada hubungannya dengan pandemi bolehlah. Tetapi kalau di luar itu, saya kira itu pengaruh, meskipun tidak masuk dalam kerangka public health surveillance dalam mengendalikan pandemi ini, tetapi secara sosial, secara kultural itu sangat berpengaruh sekali. Itu Mas Isnur, mudah-mudahan yang soal ini Mbak Irma, yang soal bansos, apakah ada laporan ini? Okay. Bansos, ini ada pertanyaan yang kedua dari Mbak Putri, bagaimana, apakah dapat laporan soal bansos dan bagaimana realisasi penyalurannya? Apakah juga lapor COVID memantau dan koalisi? Bansos ini di sini kayaknya ada Mas Agus Sarwono deh. Mas Agus Sarwono itu yang PIC untuk tim bansos. Mungkin Mas Agus Sarwono bisa menyampaikan Mas secara singkat aja soal bansos. Monggo Mas Agus Sarwono. Minta tolong di unmute kali ya Mas ya. Udah. Terima kasih Mas Isnur dan Mbak Irma. Sebenarnya sih memang kami dari beberapa waktu yang lalu beberapa hari yang lalu masih menerima masih menampung sampai sekarang itu masih menampung aduan bantuan sosial gitu ya. Tapi faktanya memang sampai sekarang ini beberapa waktu yang lalu 2-3 hari yang lalu kalau tidak salah itu memang bantuan sosial belum tersalurkan. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa negara belum dari aspek pendataan itu masih banyak persoalan di dalam distribusi bantuan sosial.
Soal data juga tentu dikaitkan juga dengan dua hal. Yang pertama adalah soal data bantuan sosial gitu yang terkait dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Klaim pemerintah bahwa sudah merampungkan perbaikan DTKS, tapi faktanya sampai dengan kemarin sore begitu itu bansos PPKM belum tersalurkan. Itu pertama. Kemudian keduanya lagi-lagi soal data, ini juga menunjukkan bahwa di program vaksinasi pemerintah, data juga masih menjadi catatan penting calon-calon para penerima vaksin gitu ya. Berdasarkan beberapa teman-teman di beberapa daerah terkait soal vaksin misalnya, banyak teman-teman penyandang disabilitas yang belum mendapatkan akses vaksin dengan mudah. Pun ada, tadi Mbak Irma sudah sampaikan begitu, misalnya sentra-sentra vaksin di kota-kota besar. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan teman-teman di masing-masing wilayah yang akses untuk mendapatkan vaksinnya sulit gitu ya. Kalau misalnya vaksin hanya dilakukan di sentra-sentra besar gitu, di kota-kota besar. Nah, lagi-lagi untuk di bantuan sosial begitu, kami masih terus menampung aduan-aduan terkait soal distribusi bantuan sosial. 2-3 hari yang lalu, kalau tidak salah begitu di kota Bekasi sempat muncul di berita begitu. Itu distribusi bantuan sosial belum terlaksana atau belum dilaksanakan karena masih menunggu instruksi dari pusat. Dan per hari ini kalau tidak salah tadi sempat muncul di kata data begitu, ada penambahan jumlah alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan juga di di sektor kesehatan. Lagi-lagi begitu ya, kalau untuk soal anggaran nampaknya ditambah terus, tapi implementasinya sampai sekarang belum terlaksana sama sekali. Nah, kita berharap sebetulnya di momentum ini juga misalnya kita juga masih ingin menyuarakan bahwa jika ada warga yang ingin mengadukan terkait soal distribusi bantuan sosial, bisa langsung melalui chatbot lapor COVID dan detailnya bisa dicek di laporcovid19.org. Terima kasih Mas Isnur. Atau Mas Agus, jangan-jangan ini lagi nunggu goodie bag juga? Nunggu goodie bag pesanan sesuai. Kita khawatir karena Mas Agus, khawatir jangan-jangan kejadian korupsi bansos seperti sebelumnya kejadian lagi gitu kan. Ya kalau kemarin-kemarin kita masih bisa beruntung misalnya karena ada KPK masih ada orang-orang yang bisa nerobos, sekarang kan di TPK-in, jadi kita juga khawatirin nggak bisa terpantau apa-apa nih dugaan-dugaan yang seperti kemarin. Ya. Rekan-rekan jurnalis masih ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada, mungkin jika hendak ada tambahan data, Mbak Aswin, Mas Domingus, Mas Mirza, Mas Agung, silakan. Mungkin sedikit Ya, silakan Mbak Aswin. Mas Isnur untuk terkait dengan bansos ya. Sebetulnya kan koalisi juga mendorong bansos itu tunai ya, tidak lagi barang, karena barang itu rentan dikorupsi, lebih mudah dikorupsi. Misalnya sarden yang katanya dikasih ke yang salah satu pengadu itu dikasih ke kucingnya dan kucingnya buang-buang air gitu ya. Itu kalau dibilang harganya misalnya 20.000 dan kita bilang ini kok mahal sekali, mereka bisa berkelit memang harga sedang mahal. Jadi nggak bisa dikontrol, itu sulit sekali ya melakukan auditnya untuk warga ya. Kalau sebetulnya kan kalau KPK-nya mau, kejaksaannya mau, polisinya mau ya gampang auditnya gitu. Tapi warga kan sulit. Tapi kalau tunai dikasih 300.000, dikasih 250.000 itu mudah sekali. Orang bisa protes, 50.000 saya nggak ada. Jadi sebetulnya koalisi juga mendorong ke sana. Gitu. Ya, dan di samping itu juga kan orang nggak selamanya butuh sarden kan. Ada orang yang mungkin lebih butuh beli susu formula untuk bayinya, atau mungkin bisa beli obat sakit perutnya atau apa gitu ya. Mungkin beras ada, tapi kebutuhan dasar yang lain yang mungkin lebih dibutuhkan. Masih ada Mas Mirza, Mas Domingus, Mas Agung? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Teman-teman jurnalis, terima kasih atas kehadirannya, kerjasamanya. Mudah-mudahan juga rekan-rekan semuanya sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan di redaksi dan juga di internal masing-masing media. Para narasumber yang hadir di sini, Mbak Irma, Mas Domingus, Mbak Aswin, Mas Mirza, Mas Agung, juga Mas Agus tadi, terima kasih atas statementnya, atas penjelasannya. Semoga sehat selalu semua. Salam hormat dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan relay di YouTube setelah ini. Jika ada yang hendak, mungkin karena sedang proses, kami akan kasih link recording jika ada yang ketinggalan.
Terima kasih, bisa di WA ke nomor saya atau ke email YLBHI. Terima kasih.